Pemirsa, berikut kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiryastuti. Om Swastiastu. Salam Indonesia, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu dalam acara dialog khusus. Dan saat ini kita menghadirkan Ibu Bupati Tabanan, Ibu Eka Wiryastuti. Om Swastiastu. Swastiastu. Apa kabar Ibu? Segar kabar sekali. Baik, Astun Karen. Sebelum lanjut, kami ingin menyampaikan selamat ulang tahun untuk Ibu baru Terima kemarin kasih Ibu banyak. ya. Dan ini sudah masuk ke ujung tahun 2016 kita Ibu. Kalau bisa dikilas balik, tahun 2016 ke belakang itu tahun seperti apa untuk Tabanan dan untuk Ibu sendiri? Sebenarnya saya sih selalu mensyukuri setiap tahun yang kita lalui. Jadi di tahun 2016 juga sudah banyak program yang sudah jalan dengan baik, tapi ada juga yang belum maksimal. Ya, artinya di 2017 program itu harus kita lanjutkan lagi lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau perhatian Ibu ini kan satu-satunya kemarin Bupati di Bali. Kalau saat ini Karangasem juga sudah seorang perempuan. Iya, benar. Kebetulan kita saat ini harinya pas sekali Hari Ibu. Pas Hari Ibu. Nah, saya pun juga tadi merayakan Hari Ibu. Merayakan Hari Ibu. Jadi selamat Hari Ibu juga untuk Terima Ibu. kasih. Iya, kalau kembali ke Tabanan sendiri, Iya. Ibu memimpin di Tabanan sudah berlangsung sekian tahun dan 2016 ini tantangan yang menjadi garis bawah catatan-catatan Ibu yang akan menjadi tantangan di 2017 itu nanti apa? Yang paling pertama sudah pasti peningkatan infrastruktur, karena kita masih ada beberapa jalan-jalan yang memang akan kita selesaikan 2017 induk ini, dan mungkin ada sisa lagi sedikit di perubahan 2017 juga. Dan kedua, infrastruktur juga tidak hanya dari APBD, tapi kita berjuang juga dengan provinsi, APBN. Kita juga mengajak rakyat gotong royong seperti program jalan partisipatif, ada pembetonan jalan yang memang dikerjakan oleh rakyat. Jadi itu sudah berhasil sebanyak 500 km di Tabanan selama saya 5 tahun memimpin. Dan luar biasa, itu kebanggaan buat saya, dan program ini kebetulan juga diberikan penghargaan oleh Kementerian PU karena belum pernah ada di Indonesia jalan itu dikerjakan langsung oleh rakyat, jadi hanya di Tabanan. Dan ini adalah rakyatnya yang hebat, dan saya hanya sebagai jembatan. Saya bangga sekali menjadi bagian Tabanan. Hanya saja mungkin ada yang belum tersentuh, tapi yakin akan indah pada waktunya. Karena kenapa? Karena PAD kita kan seperti ketahui, kita tidak seperti Badung ya, PAD-nya tinggi. Kita mencoba dengan PAD yang ada bagaimana semua tersentuh. Tidak hanya jalan saja, kesehatan, pendidikan, terus kita punya adat budaya kita juga harus diperhatikan. Itu jadi harus adil lah, semua harus balance. Hanya saja skala prioritas mungkin tetap infrastruktur. Terus kedua, kita target juga 2017 bagaimana rumah sakit, karena ini kan di 2016 tidak semuanya bisa selesai, karena kita ingin pelayanan kesehatan juga bisa maksimal di Tabanan. Ketiga juga kita ingin membangun untuk membangun sentra-sentra wisata. Jadi seperti desa wisata kita juga dorong supaya masyarakat menjadi pelaku dan penikmat pariwisata tersebut untuk menghindari fungsi alih lahan. Dan kita sudah 41 desa yang mendapat MOU dari BUMN untuk dibantu CSR-nya Astungkare. Kemarin Menteri BUMN datang dan siap untuk membantu Tabanan. Mudah-mudahan dengan ada ini akan lahir desa-desa wisata yang lain. Saya dengar 2017 awal akan ada juga tambahan mungkin sekitar 6 atau 7 desa wisata lagi. Terus keempat, bagaimana mengangkat ekonomi kerakyatan. Jadi BUMDes yang kita sudah modali 200 juta per desa, itu sekarang sudah terbentuk hampir 121 desa dari 131 desa, jadi 10 desa saja belum. Itu akan menjadi sentra-sentra ekonomi rakyat di mana kita akan mengangkat hasil olahan pertanian. Dan ini akan dibeli oleh BUMD, dan BUMD akan menjual ke pihak ketiga. Jadi petani nggak usah bisnis, nggak usah pikirkan bagaimana untuk membuat sesuatu yang baik, kita yang kawal, kita yang jual, kita yang menjadi marketingnya gitu. Dan ini akan terus dimodali. Kalau misal 200 juta sudah habis, ditambah lagi 200 juta. Jadi tugasnya BUMDes hanya beli produk olahan hasil
rakyat kita yang memang sudah punya qualified yang bagus, yang sudah melalui uji kesehatan, yang mendapatkan kualitas yang baik dan sebagainya, seperti itu. Berarti sudah ada spesifik, jadi petani Spesifik. menghasilkan, Iya. memproduksi hasil yang hasil dari pertanian, karena kita kan memang perikanannya surplus, berasnya juga surplus. Jadi saya juga tidak mau kita hanya menjual produk yang hanya mentah saja. Jadi saya mau produk itu mempunyai nilai value yang tinggi dan bisa menjadi pendapatan ekonomi. Jadi tidak hanya jual gabah saja, bagaimana beras merah bisa jadi teh, itu misalnya, atau beras merah bisa menjadi jamu misalnya, atau apa gitu. Itu kita olah. Terus ikan misalnya tidak hanya jadi bakso ikan, tapi dari kulitnya jadi kerupuk misalnya, itu. Jadi banyak produk yang dari satu jenis ikan menjadi banyak produk. Dan kita ajarkan mereka untuk membuat packaging yang baik. Kayak kopi, kita jangan kopi saja, buat sesuatu yang aneh misalnya. Makanya ada kopi Lea di Tabanan, di Pupuan. Itu sekarang terkenal sekali. Jadi apa saya bilang, yang penting punya nilai jual. Masa ada mie yang pedes banget itu apa namanya? Mie setan gitu ya, kita bikin kopi Lea gitu. Kan nggak ada salahnya gitu ya. Dan jangan juga berpikir bahwa Lea itu jahat gitu, yang enggak lah. Itu pikiran kita aja yang jahat. Jadi dimulai dari pikiran. Iya, pikiran. Dan semua. Berarti pertanian ini di Tabanan benar-benar mendapatkan perhatian di 2017 nanti Sangat. dengan teknologi Dan pertanian selamanya, dimasukkan. apalagi kita punya khusus teknologi pertanian di Pupuan, itu memang kita ada satu kawasan yang memang kita untuk melatih para petani. Kita akan bikin di situ bibit-bibit unggulan ya. Kita akan latih, dan ini akan mendatangkan juga para pakar-pakarnya untuk melatih petani kita. Jadi petani harus jadi tuan rumah di daerahnya, di Tabanan. Apalagi Tabanan ini kan terkenal dengan sumber airnya kan luar biasa. Sumber air, sumbernya. sumber makanan, sumber air, sumber alamnya, sumber manusianya sangat luar biasa, dan indeks hidup orang Tabanan paling tinggi. Jadi kalau mau umur panjang tinggal aja di Tabanan. Tinggal di Tabanan. Rata-rata umur 74 tahun, gimana bangun tidur lihat sawah. Terus tidur lagi lihat sawah gitu. Karena kita Stungkare, saya bersyukur menjadi bagian Tabanan, terlepas dari kekurangan dan kelebihan saya dan kekurangan kelebihan rakyat saya, ya kita miliki semualah. Saya tidak pernah melihat dari sisi kecil, saya melihat dari sisi besar. Sekian banyaknya penghargaan yang dapat Tabanan itu adalah murni hasil kerja rakyat saya. Jadi rakyat saya memang punya potensi untuk maju sangat besar gitu. Jadi bersyukurlah bisa menjadi pemimpin dan bisa mengayomi mereka. Luar biasa, Bu. Berarti untuk kesenian pun pasti akan mendapatkan Betul. perhatian ya. Di 2017 kita ada Museum Sagung Wah. Jadi Sagung Wah ini adalah pahlawan Tabanan perempuan. Jadi di umur sangat muda, kalau kita zaman itu mungkin SMA gitu ya, umur 17 tahun beliau sudah bawa senjata untuk melawan penjajah. Jadi itu kita buat Sagung Wah sebagai suatu ikon juga, kita buat museumnya. Terus di sebelahnya kita buat stage untuk untuk seni budaya untuk bisa ditampilkan. Gedung Mario juga kita akan upgrade, kita akan perbaharui dan kita buat lebih bagus sehingga ada sinemanya di sana, ada juga ballroom di sana. Jadi kalau masyarakat mau buat acara-acara khusus yang sifatnya butuh ruangan, tidak perlu sewa hotel. Jadi itu kita akan wujudkan di 2017 ya, dan kembali lagi budaya ini harus hidup. Saya mau selalu hidup budaya ini. Jadi jangan pernah kita berhenti, karena budayalah yang mempersatukan bangsa kita kan. Jadi anak generasi kita juga tidak boleh akan lupa terhadap budayanya. Karena budayalah salah satu yang menjadi warisan leluhur untuk kita bisa lebih tahu jati diri kita dan membuat lebih baik bangsa kita gitu. Jadi budayalah kuncinya. Jadi 2017 merupakan tahun pembangunan holistik untuk Tabanan. Holistik ya. Iya. Dan ini menarik sekali, Ibu Eka. Ini ada buku berjudul Investasi Hati. Bisa diceritakan ke pemirsa Bali TV? Iya boleh. Jadi murni di dalamnya memang isinya investasi hati. Kenapa saya bilang investasi hati? Ternyata hidup ini memang harus nabung. Nabung itu tidak nabung uang saja, tapi nabung kebaikan. Jadi di buku ini saya banyak belajar tentang kehidupan dan pahitnya kehidupan, dan buat saya itu adalah anugerah. Karena yang namanya kita hidup, kenapa bisa pemimpin kuat?
itu memang dari kerikil-kerikil tajam dan cobaan-cobaan hidup yang tajam. Tidak ada pemimpin itu jatuh dari langit. Pasti mereka mulai dari banyak hal yang membuat mereka struggle dan survive gitu. Dan Astung Karu saya survive. Jadi dari perjalanan politik dan sebagainya, bagaimana saya melewati itu dan bagaimana saya bertanya kepada diri saya sendiri, dan ternyata di dalam diri saya itu ada Sang Atma, ada Tuhan yang menuntun selama ini. Jadi luar biasa. Iya, Ya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, karena bukan berarti saya yang terbaik, tidak. Itu adalah sisi pengalaman yang ingin saya bagi. Dan dalam hidup itu harus selalu berbagi, tidak hanya berbagi cerita tapi berbagi kasih. Hidup kalau sudah ada kasih tentunya akan ada kedamaian, dan ini yang mesti saling mengingatkan. Jadi buku saya ini hanya bagian cerita warna kehidupan, di mana proses kepemimpinan di Bali dan sebagainya, dan intinya jangan pernah berhenti berjuang dalam hidup atau dalam kita berkarya dan berbuat. Dan jangan pernah lupa bersyukur, karena hidup adalah titipan beliau. Dan jangan kita hanya melihat ke atas, tolehlah ke samping, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Kalau kita bermanfaat bagi banyak umat, tentunya sinar suci beliau akan menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Itu. Astung Karu. Astung Karu, Ibu puji Eka, Tuhan. terima kasih banyak Terima atas kasih banyak waktunya. juga sudah mampir. Iya, terima kasih banyak. Pemirsa Bali TV, demikian tadi dialog khusus kita bersama Ibu Bupati Tabanan, Ibu Eka.